Cuan, cuan, we be getting money. Cuan. Oke Mas Bro, sebelum kita lanjut ke videonya, saya ngasih pengumuman bahwa grup STS open lagi. Grup STS diskusi dan rekomendasi bulan April 2024, yaitu aktif dari tanggal 1 sampai tanggal 30 April 2024 teman-teman. Nah, apa itu grup STS rekomendasi dan diskusi April? Teman-teman bisa lihat video di atas untuk detailnya. Nah, kita akan lihat dulu STS yang masih jalan saat ini, yaitu STS Maret teman-teman. Nah, kalau teman-teman nanti gabung STS rekomendasi, teman-teman akan dapat dua grup ini ya, grup rekomendasi April dan grup diskusi April. Nah, untuk tahu apakah itu, teman-teman bisa lihat grup Rekom Maret. Nah, kita intip STS rekomendasi yang masih aktif saat ini, yaitu di STS rekomendasi Maret teman-teman. Di sini kita cuma di VTNY, baik, pegas nih TP singkat ya. Jadi kita ada swing, kita pisahin di tabel teman-teman. Jadi kalau teman-teman itu sibuk, teman-teman bisa ngambil saham-saham swingnya aja. Terus ini kita ada Arto cuan ya, terus BTPS kita plan CL dulu, padahal ini masih bisa di hold sebenarnya. Terus ada Petro cuan, ada PTPP cuan, Adi cuan, Visi cuan, TOS cuan, VKTR cuan, dan masih banyak lagi di atasnya teman-teman ya. Nah, bagi teman-teman yang mau gabung STS rekomendasi bulan April, teman-teman akan dapat bonus, itu adalah screening saham yang bisa buat investasi. Nah, ini ada 38 saham teman-teman, ini udah kita buka dan yang lain kita tutup. Nah, teman-teman akan dapat rumus ini secara gratis di bulan April nanti teman-teman ya. Selain ini teman-teman juga akan dapat perkiraan dividen saham di bursa, ada 175, ini masih saya kasih. Ini yang udah lewat 12 dan masih ada 175 lagi di bawahnya. Jadi masih banyak banget teman-teman ya. Teman-teman harus wajib punya tabel ini bagi teman-teman yang mau jadi dividen hunter. Oke, kita lanjut videonya teman-teman. Semua Bro, ya, kita di Fajar Daily dan kali ini kita akan baca coba kamus saham teman-teman ya. Kita lihat di sini, ini kamus saham ya. Di sini kamus saham, kita lihat macam-macam istilahnya itu istilah-istilah yang ada di dunia saham teman-teman. Jadi biar teman-teman itu kalau misalnya ikutin ke grup-grup Telegram gitu ya, kita harus tahu nih istilah-istilah yang mereka pakai gitu ya. Nah, kita lihat di sini teman-teman. Nah, di sini ada A. Ini A, di sini akuisisi. Nah, akuisisi adalah proses pengambil alihan kepemilikan suatu perusahaan oleh perusahaan lain dengan cara membeli sebagian besar sahamnya. Terus jadi annual report. Annual report adalah artinya laporan tahunan perusahaan yang berisi rangkuman segala aktivitas perusahaan dalam periode 1 tahun. Oke guys ya. Terus arah, ini auto rejects atas, yaitu mentok atas gitu ya. Di sini ada keterangannya guys. Terus ARB adalah auto rejection bawah, adalah kebalikan dari arah, yaitu batas maksimal penurunan harga saham di 1 hari. Nah, di sini averaging down, yaitu beli saham di harga yang lebih rendah. Ini keterangannya panjang sekali teman-teman. Terus averaging up, beli saham di harga yang lebih tinggi daripada waktu kita beli yang pertama, ya guys. Nah, di sini analisan teknikal, ada analisan fundamental, kita ngelihat laporan keuangan. Kalau teknikal kita lihat lilin atau candle. Nah, Amet itu kita udah pasang buy atau pasang sell, terus kita niat urung. Nah, kita Amet, kita tarik. Atau kita ganti angkanya. Misalnya kita tadinya mau antri buy di 100, oh ternyata kok ragu. Nah, kita jadi antri buy di 895. 96. Nah, itu namanya Amet. Nah, di sini B ada namanya bearish, bullish, breakout, bursa. Nah, ini ada buyback. Nah, buyback artinya adalah pembelian kembali saham yang beredar di publik masyarakat oleh perusahaan yang menerbitkan saham tersebut. Nah, ini maksudnya bisa di pause aja untuk YouTube ini teman-teman bisa baca gitu ya. Di sini ada BOR ya, buy itu buy on red. Jadi kalau sahamnya lagi merah, nah kita buy BOR. Biasanya yang dicari dari BOR itu jarumnya teman-teman. Nah, contohnya kayak apa ya? Kita kasih contoh nih, misalnya. Nah, ini BOR itu kayak gini maksudnya. Nah, BOR itu kayak gini. Nah, ini BOR. Jadi kalau sahamnya turun kok ada menggeliat mau naik. Nah, kita buy. Nah, itu kita BOR. Nah, naik terus profit. Jadi kita buy on red. Itu guys ya, itu namanya BOR. Ini teman-teman baru tahu nih istilah BOR ya. Nah, BOR itu populer istilahnya buat saham-saham yang udah turun terus dia mau naik. Biasanya kalau saham yang udah turun dalam misalnya 20%, 25%, kalau dia nggak ARB biasanya dia akan ketarik. Nah, itu BOR namanya. Oke, terus lanjut apa nih? Ya, di sini ada namanya broker summary, teman-teman pasti udah tahu lah. Terus di C nih, C ada capital gain. Nah, ini adalah keuntungan investasi saham yang diperoleh investor ketika menjual saham di atas harga pembelian awal. Nah, cuan, we will get the money. Nah, itu adalah intro dari YouTube ini gitu ya.
Nah, cuan itu artinya keuntungan. Nah, itu bahasanya Mandarin ya atau profit gitu guys. Jadi profit kalau kita ngomong pegas profit kayaknya agak sedikit kurang enak gitu. Tapi kalau pegas cuan, wah enak banget ya kayaknya ya. Nah gitu guys, makanya istilah cuan itu sebenarnya profit, cuman pakai bahasa Mandarin dan kedengarannya memang lebih enak. Jadi kalau misalnya saham Antam ANTM cuan, nah itu berarti dia profitnya dia dapat capital gain. Seperti itu guys. Nah candlestick yaitu lilin. Nah terus corporate action atau CA, nah itu adalah kegiatan usaha atau perusahaan yang akan melakukan sebuah kegiatan ya mungkin dia mau bagi dividen atau right issue atau dia istilah RUPS ya RUPS tahunan seperti itu guys atau public expose. Nah itu biasanya adalah corporate action ya action itu action yang dilakukan oleh perusahaan. Nah CL tahu CL nggak? Nah CL itu kepanjangan dari cut loss. Nah, cut loss itu artinya saat kita masih rugi atau merah atau minus, tapi kita jual sahamnya. Nah, itu namanya cut loss. Bisa kita beli di 100, oh kok sahamnya turun ke 97, terus kita jual. Nah, itu namanya cut loss, teman-teman. Oke, lanjut, yaitu dividen. Nah, teman-teman pasti tahu lah, dividen itu adalah keuntungan yang dibagikan perusahaan, ya, seperti itu guys, untuk seluruh pemegang saham. Terus dividen payout ratio atau DPR. Nah, DPR itu adalah jumlah dividen yang dibagikan ke pemegang saham dari labanya. Nah, biasanya perusahaan itu bagi dividen itu nggak semua labanya, teman-teman ya. Kecuali beberapa perusahaan, contohnya PTBA atau MPMX yang dia suka bagi 100% laba. Tapi kebanyakan sih separuh atau 75% seperti itu guys. Namanya itu DPR. Itu dividend yield. Dividend yield adalah dividen yang persentase dividen yang didapatkan dibanding dengan harga saham saat ini. Inilah hutang dibanding dengan ekuitas. Nah, diversifikasi itu, nah ini ya guys, bisa dibaca aja, gitu guys ya. Jadi diversifikasi itu kalau di dunia saham itu misalnya kita beli saham bank satu BRI misalnya. Terus kalau misalnya teman-teman beli BCA itu namanya bukan diversifikasi. Ya kalau diversifikasi itu beli BRI, satunya lagi sektor yang lain misalnya batu bara, misalnya beli PTBA. Itu diversifikasi namanya. Nah, EPS itu earning per share. Nih guys ya, diisi baca sendiri terus emiten. Nah, ini ada lengkap nih. Nah, FOMO nih. FOMO kalau fraksi harga udah tahu. FOMO nih, fear of missing out. FOMO itu misalnya saham udah lewat tinggi, teman-teman belum punya barang gitu ya, terus beli di atas namanya FOMO. Jadi ketakutan untuk ketinggalan profit lah seperti itu, guys. Nah, FOMO itu bahaya, teman-teman. Bisa jadi bagus, bisa jadi bahaya. Kalau teman-teman masih pemula sih saya sarankan jangan FOMO ya. Takutnya nanti udah beli di atas sahamnya turun panik. Karena kalau pemula itu sebenarnya dia tahu kalau ini mau rugi, tapi pemula itu selalu ragu buat CL atau cut loss. Nah, itu dia yang menyebabkan kehancuran. Dia belinya di pucuk tapi ragu buat cut loss atau nggak berani cut loss. Nah, itu dia yang hancur, teman-teman. Terus go public itu IPO. Nah, go privat itu namanya ya kayak Meta ini guys yang dia mau keluar dari bursa gitu guys. Oke, lanjut nih. HK itu hajar kanan. Nah, mungkin teman-teman belum banyak tahu nih kalau hajar kanan itu maksudnya ini ya, merupakan bahasa gaul sama bla 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 bla. Nggak perlu mengantri lah bahasa seperti itu kalau HK. Kalau biasanya kalau order book itu kan kanan kiri atau atas bawah gitu ya. Nah, kalau teman-teman nggak mau antri ya hajar kanan. HK gitu di harga las, di atas harga las HK itu biasanya dapat barang langsung. Nah, kalau haki nggak mau ngantri jual, langsung jual di harga bid. Seperti itu guys ya, itu hajar kiri. Oke, apa nih IHSG, IPO udah tahu, JAS. Oh, JAS ini apa nih? JAS adalah singkatan dari Jakarta Automated Trading System, yaitu sebuah sistem perdagangan yang udah Oh, jadi JAS itu adalah sistemnya bursa efek. Ya, sistemnya bursa efek yang digunakan untuk jual beli saham. Itu guys, yang teman-teman suka pakai itu pakai JAS, ternyata semua sekuritas tuh pakai server JAS, seperti itu ya bahasanya. Nah, terus caps, kapitalisasi pasar atau bisa disebut market caps. Nah, ini adalah nilai sebuah perusahaan. Kustodian. Nah, ini istilah baru nih. Kustodian adalah lembaga keuangan. Mungkin teman-teman agak sedikit nggak familiar nih sama kustodian. Tapi ini yang terpenting juga di instrumen investasi saham gitu ya. Lembaga keuangan yang menyimpan dan menjamin aset investasi.
Nah, ternyata nih, ini di kustodian simpennya. Jadi misalnya kalau teman-teman itu beli saham terus di sebuah sekuritas, terus sekuritasnya bangkrut. Nah, nggak usah takut. Investasi teman-teman, sahamnya itu disimpan di kustodian. Jadi kalau teman-teman nanti bikin sekuritas baru terus diurus, dia akan balik lagi kok. Jadi nggak usah takut kalau di saham. Tapi kalau di kripto, nah teman-teman harus takut. Kalau misalnya penyedia atau brokernya itu hilang, bisa-bisa hilang loh. Tapi kalau di saham nggak mungkin hilang. Kalau brokernya bangkrut, teman-teman pasti akan balik lagi sahamnya kalau diurus. Sahamnya, duitnya akan balik lagi. Nah, KC merupakan kepanjangan dari Custodian Central Effect, itu lebih seperti banknya saham. Nah, gitu guys ya. Nah, di sini ada listing of the listing, LQ45 paham, LK Lokenghong ini kenapa dimasukin nih LKH? Kenapa sih dimasukin LKH gitu ya? Apa hubungannya dengan saham? Nah, kalau LK laporan keuangan, kalau lot itu ya slot itu adalah 100 lembar. Nice, lanjut. Nih ada investasi matkannya banyak banget ya. Oh, ada nih. ODT. Nah, tadi saya sebutin ODT ya. ODT itu namanya one day trading. Biasanya 1 hari. Misal beli sore jual pagi atau beli pagi jual sore, itu termasuk ODT, guys. Nah, open gap up. Nah, open gap up itu berarti dia itu saham bergerak naik. Nah, ini penjelasannya sebenarnya kalau open gap up itu dia itu open di atas harga last. Nah, kalau open gap down dia opennya di bawah harga last kemarin, guys. Nah, ini ada PBV, price to book value, terus pada pasar nego udah paham semua. Mungkin pom-pom. Ada pom-pom, guys. Istilah saham yang belakang ini karena konten negasi itu menunjuk pada orang yang merekomendasi saham dengan maksud mempompa. Mungkin ini agak kurang tepat sebenarnya teman-teman. Kalau pom-pom itu bukan mempompa ya. Kalau pom-pom itu lebih kayak ini ya. Menunjuk pada orang yang memegang saham ganti. Ya, merekomendasi saham yang sudah naik gitu ya. Sudah naik. Dan sebenarnya mereka mau jualan. Nah, itu pom-pom. Jadi biasanya kalau pom-pom itu artinya itu orang atau kelompok orang yang merekomendasikan saham yang sudah naik tinggi. Nah, tujuannya itu untuk membuat kita masuk dan mereka mau jualan. Nah, itu namanya pom-pom, teman-teman. Nah, portfolio. Nah, portfolio ya saham teman-teman yang di itu ya. Terus PER ya, price per earning ratio, yaitu laba dibandingkan dengan harganya. Itu namanya PER. Q nggak ada, guys. RS banyak nih. RUPS, RI, RSS nih. Reverse stock split. Nah, reverse stock split itu penggabungan ya. Gabungan ya kebalikannya stock split ya. Ini resisten respon rup sudah tahu ya. Terus di sini ada nih swing trading saham. Wah, nih swing trading saham. Wah, nih penjelasannya nih, baca nih. Oke, terus sini ya banyak juga, guys. Nah, ini namanya kamus saham. Oke, asik ya, guys ya. Yo, ini bisa di trailing stop, underwriter, nih nggak ada WX-nya, ada nih window dressing, WD, Waslis, ini udah kelamaan nih. Nah, ini yoi. Pertumbuhan dari tahun ke tahun, yoi. Nah, terus Z nggak ada. Oke, guys ya, cukup aja keisengan kita sekarang karena nggak tahu nih mau bahas apa. Bagi teman-teman yang saham yang pengen dibahas langsung japri boleh, atau ditulis di kolom komentar boleh sama apa yang mau kita bahas gitu.